antara dokumen L1 dan dokumen L2 kegiatan sensus pertanian 2023. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kali ini saya akan membahas pastinya masih mengenai Badan Pusat Statistik dan lebih spesifik masih mengenai kegiatan sensus pertanian 2023 dan terkhusus yaitu akan menginformasikan atau mengingatkan kepada teman-teman, pastinya teman-teman sudah ada yang selesai pelatihannya dan ada juga yang memang sedang mengikuti kegiatan pelatihan petugas sensus pertanian 2023. Dan informasi yang akan saya bagikan yaitu atau ingatkan kembali kepada teman-teman yaitu antara keterkaitan antara dokumen L1 dan dokumen L2 untuk kegiatan sensus pertanian 2023. Jadi pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai, jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga tidak ada informasi yang terlewatkan. Ya langsung saja masuk ke pembahasan. Untuk tampilan di layar sekarang, saya mengakses untuk contoh dokumen L1 untuk kegiatan sensus pertanian 2023 menggunakan metode PAPIA atau paper and pencil atau menggunakan dokumen dan ada di wilayah konsentrasi pertanian. Jika di konsentrasi pertanian, maka istilahnya ini menggunakan sistem door to door ya atau dari pintu ke pintu karena untuk prelis keluarga sudah tercatat di dokumen L1 tersebut. Dan rambu-rambu di sini atau saya ingatkan di sini untuk teman-teman, jika pada dalam pengisian dokumen L1 nantinya teman-teman menemukan untuk yang di kolom 10 sampai dengan kolom 16 ada yang berkode 1, itu artinya keluarga tersebut atau rumah tangga tersebut adalah rumah tangga usaha tani, maka dipastikan akan ada dokumen L2 untuk rumah tangga tersebut. Tetapi jika isian di kolom 10 sampai dengan kolom 16 tidak ada yang berkode 1, artinya semuanya tandanya di strip ya, maka tidak akan ada pencacahan menggunakan dokumen L2. Ini sudah sangat jelas ya, bisa teman-teman pahami ya. Jadi keterkaitannya di sini, misalkan teman-teman mengisikan kode 1 di kolom 10 untuk dokumen L1 untuk pertanyaan apakah ada ART yang memelihara atau menguasai melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual atau ditukar untuk tanaman pangan. Jika kolom 10 di kode 1, artinya pada dokumen L2-nya yaitu di blok 3 itu harus terisi. Jadi ada dokumen L2, teman-teman harus melakukan pencacahan lengkap dan di dokumen L2, L1, dokumen L2 blok 1 dan blok 2 bagian depan itu memang harus diisi ya. Kemudian di blok 3-nya ini juga harus diisi. Selanjutnya karena ini jenisnya tanaman pangan, blok 4 juga harus terisi. Kenapa? Karena tanaman pangan masuk ke dalam kategori tanaman semusim. Selanjutnya, jika di kolom 11 yaitu ada anggota rumah tangga yang mengusahakan hortikultura, maka teman-teman juga harus mengisi untuk dokumen L2-nya di blok 3, dokumen L2 harus terisi. Kemudian jika teman-teman gali informasi lagi hortikultura tersebut termasuk tanaman semusim atau tanaman tahunan. Jika tanaman semusim maka sama seperti tadi di kolom untuk tanaman pangan ya, masuknya ke blok 4. Tetapi jika tanaman hortikulturanya adalah termasuk tanaman tahunan, maka masuk ke dalam blok 5. Selanjutnya, jika kolom 12 pada dokumen L1 terisi kode 1, teman-teman juga harus mengisikan untuk dokumen L2 di blok 1, 2 otomatis, blok 3 harus terisi, kemudian blok ini digali informasinya lagi perkebunannya itu termasuk yang semusim atau yang tahunan. Jadi jika semusim diisikan juga di blok 4, jika tahunan maka diisikan di blok 5. Untuk mengetahui tanaman tersebut termasuk jenis tanaman yang semusim atau tahunan, teman-teman bisa telusuri lewat
aplikasi ST 2023 kode yang dari Bangka Belitung ya. Pernah saya informasikan untuk diinstal karena ini memang sangat bermanfaat untuk kita sebagai petugas lapangan kegiatan sensus pertanian 2023. Jika kita masukkan di kolom pencarian untuk jenis tanamannya itu langsung sudah muncul masuk ke tanaman semusim atau tanaman tahunan seperti itu ya, jenisnya tanaman pangan atau hortikultura atau perkebunan itu sudah kompleks sekali. Selanjutnya, jika kolom 13 di dokumen L1 terisi kode 1, maka yang harus diisikan di dokumen L2 yaitu di blok 3. Selanjutnya yaitu untuk subsektor peternakan, peternakan masuknya adalah blok 6. Jadi blok 3 dan blok 6-nya harus terisi. Jika kolom 13 di dokumen L1 terisi kode 1. Selanjutnya jika kolom 14 terisi kode 1 yaitu untuk perikanan, maka dokumen L2 yang harus terisi yaitu di blok 3. Ini blok 3 dan juga untuk subsektor perikanannya yaitu blok 8. Ini ada perbedaan sedikit ya. Kalau di dokumen L1 ini adalah pertanyaannya untuk perikanan dahulu baru kehutanan di kolom 15. Tetapi untuk dokumen L2-nya di blok 8 adalah perikanan sedangkan kehutanan masuknya di blok 7. Ya lanjut misalkan kolom 15 untuk dokumen L1 yaitu tentang kehutanan terisi kode 1, maka teman-teman juga harus memastikan bahwa di dokumen L2-nya di blok 3 itu harus terisi, kemudian di blok subsektor perikanan yaitu blok 7 ya. Mohon maaf, kehutanan di blok 7 itu juga harus terisi. Dan untuk blok 9-nya yaitu untuk jasa pertanian dan praktek kegiatan pertanian dokumen L2 akan terisi jika teman-teman juga mengisikan kode 1 untuk kolom 16 pada dokumen L1. Jadi ini dokumen L1 dan L2 itu saling keterkaitan. Jadi apabila teman-teman memberikan kode 1 untuk semua kolom 10 sampai dengan kolom 16 di dokumen L1, pastinya semua subsektor yang ada di dokumen L2 teman-teman itu penuh dan terisi semua ya. Jadi ini rambu-rambunya adalah di dokumen L1 ada keterkaitan antara dokumen L1 dan dokumen L2. Apabila di dokumen L1 ada yang berkode 1 di salah satu subsektor, isiannya atau rinciannya itu ada di dokumen L2. Untuk subsektor yang sama harus terisi juga. Ya demikian untuk yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini mengenai keterkaitan antara dokumen L1 dan dokumen L2. Jadi pastikan itu memang sudah terkait ya. Jangan sampai teman-teman mengisikan kode 1 di salah satu subsektor pertanian di dokumen L1 tetapi isian di dokumen L2-nya itu tidak ada. Ini otomatis akan teman-teman ini harus memperbaikinya lagi ya karena memang ada kekeliruan. Ya, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman dan mohon dukungannya bagi yang merasa informasi ini bermanfaat dengan cara subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya. Juga tinggalkan jejak dengan like dan komen kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam sukses selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.